Sepanjang jalan, Qin Yichan belajar bahwa penguasa pengadilan ilahi pertama, Kaisar Dewa Mulia Tao, dan duduk di posisi tinggi dari 3000 Dauting, dapat dibayangkan bahwa selain menjadi kuat dan kuat, dukungan di belakang adalah hegemon dunia. Setelah semua, di bawah terbang lebih dari 100 kapal kayu tusan, Qin Yichan akhirnya bisa melihat tempat di mana Dao Jun berpesta. Namun, semua yang terisi di depannya membuat Qin Yichan tertegun, dan bahkan menatap dengan takjub. Tuan Li, ini, apakah istana naga pertama dari naga yang benar? Wajah Li Tu sedikit berubah, dan dia berkata pelan, pada titik ini, berhentilah memanggil Real Dragon. Setelah mengatakan itu, jawaban Li Tu dengan jelas mengatakan kepada Qin Yichan bahwa ini adalah istana ilahi pertama dari naga asli. Meskipun kapal baptis yang datang dan pergi, dan bahkan Tujiner di sekitarnya adalah pintu yang sama, mereka semua peduli tentang Pulau Dewa tempat pesta Dao Jun diadakan. Tetapi Qin Yichan prihatin dengan kota kelahiran leluhur yang dulu menghadap 3000 Dauting. Saya melihat luasnya pengadilan ilahi pertama. Meskipun Pulau Ilahi tempat pesta Dao Jun berada, bahkan cahaya ilahi, dan bahkan kapal ilahi Seng Wang, semuanya adalah penguasa Dao Jun. Tetapi dibandingkan dengan mantan pengadilan naga pertama dari naga sejati, itu tampak sangat kecil. Namun, Qin Yichan melihat kampung halamannya sebelumnya, tetapi tidak bisa merasakan sukacita kembali ke rumah. Melihat sekeliling, pengadilan naga pertama dari naga asli sunyi dan gelap, jika dikatakan bahwa ini adalah pengadilan Mozu, Qin Yichan mungkin masih percaya. Ini, apa yang terjadi? Eternal Light Divine Court, yang sekarang Yichan Divine Court, dia lihat. Meskipun juga penuh dengan reruntuhan, bintang-bintang sudah mati, tetapi tidak ada momen mengerikan saat ini. Pulau ilahi tempat Raja Tao berpesta melayang di atas pengadilan dewa pertama, jelas sangat kecil, tetapi tampaknya bisa memandang rendah mantan pengadilan naga pertama naga sejati. Qin Yichan kemudian mengetahui bahwa pulau dewa yang mengadakan pesta Dao Jun bernama Zhenlong Tai. Menembak. Perahu kayu itu melayang, dan tepat di dekat Zhenlong Tai, ia melihat seorang dewi dan dewi mengenakan jubah datang untuk menyambutnya. Selamat datang semua Raja Iblis Tusan. 137 Raja Iblis, ditambah Tusan dan Dao Jun yang tidak duduk di sisi kota. Hampir 200 orang kuat Dao Jun pergi ke perjamuan, dan aura dapat dibayangkan. Qin Yichan mengikuti Li Tu, dan Li Tu berjalan di belakang barisan Tusan. Qin Yichan juga telah melihat ini. Kekuatan Li Tu tidak kuat di antara Raja Iblis di Tusan. Namun, Li Tu sangat muda dan bisa dikatakan satu generasi lebih rendah dari teman-temannya seperti Liang Tu. Berjalan ke Zhenlong Tai, Qin Yichan menyadari apa artinya menjadi rumit, dan tidak ada orang yang lemah. 5 langkah Zhenlong Tai dan 1 imam, 10 langkah dan 1 imam. Kehebatan upacara membuat ribuan raja yang hadir di perjamuan merasa terhormat. Qin Yichan melihat sekeliling dan melihat bahwa dewa dan bayangan setidaknya pada saat ini untuk sementara menaruh dendam mereka dan berbicara dan tertawa satu sama lain. Pangeran dan Raja Iblis, yang langka di hari-hari biasa, sekarang penuh dengan mata. Raja Iblis Qiyu, pesta itu akan dibuka secara resmi dalam 3 hari. Pastor yang memimpin jalan menjelaskan sambil tersenyum, dan dalam 3 hari terakhir, Tuan Di Jue telah menyiapkan anggur tipis untukmu guna menangkap angin dan membersihkan debu. Kamu bisa mengajak murid tinggi untuk berjalan sesuka hati, tolong. Setelah beberapa saat, imam membawa Raja Iblis Tusan ke lokasi yang telah diatur. Saya melihat deretan kursi Senmu yang megah, dan Mei Jinggeji sedang melayani di samping mereka. Senjiu dan Sencha semuanya kelas atas. Qin Yichan mengikuti Li Tu ke kursi, tetapi setelah minum secangkir teh, dia melihat beberapa sosok berjalan dan tertawa. Orang yang dikepalai adalah Dewa Senchang. Saudaraku Li Tu, aku sudah lama tidak melihatmu, aku sangat merindukanmu. Saya melihat wajah Tuhan Senchang dengan ringan tersenyum, sepertinya sedang berbicara dengan Li Tu. Pada kenyataannya, matanya bebas pada murid-muridnya. Dan ketika Lord Senchang melihat sosok ramping itu, dia segera sangat gembira, dan senyumnya bahkan lebih buruk. Brother Li Tu benar-benar menepati kontrak dan membawakan cinta Anda. Kebanggaan pengadilan Dewa Senchang saya. Di belakangnya, wajah tersenyum Divine Emperor melihat ini. Senyumnya semakin baik. Saya tidak tahu. Saya berpikir bahwa dalam beberapa tahun terakhir, saya sangat merindukan Qin Yichan. Dengan kata lain, dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar yang tersenyum benar-benar berpikir bahwa ini telah membantai lebih dari 10.000 dewa dan setan. Tetapi ia diselamatkan oleh Tusan. Beraninya kamu datang. Darah Yichan benar-benar tepat. Kali ini, aku ingin melihat seberapa tinggi hari ini. Berapa banyak orang jangkung di luar langit. Qin Yichan bangkit dan tersenyum. Saya datang ke sini saat ini untuk melihat apakah pria yang tersenyum. Dapatkah saya masih banyak tertawa? Berbicara tentang ini, Qin sangat ingin tahu. Tanpa diduga, saudara yang tersenyum berani datang. Begitu komentar ini keluar, Kaisar yang tersenyum sedikit, dan Pangeran Senchang memalingkan matanya. Yichan, sikapmu terlalu kasar. Wajah yang tersenyum adalah lengan kiriku dan tangan kananku. Apakah tidak cukup untuk pergi ke perjamuan bersama Dewa Tuhan?
Mulut-mulut Sein Sengchang sedikit terangkat. Kami tidak berani datang? Anda seharusnya tidak berani datang ke sini. Anda sedikit berantakan. Namun, Qin Yichen tersenyum dan melengkungkan tinjunya. Senior Changchong tertawa. Yichen menyapu area kejahatan tahun itu, yang membuat wajah senior itu lebih cerah. Kali ini, Yichen harus mendapatkan wajah yang lebih besar untuk para pendahulunya. Wajah Tuhan Sengchang tenggelam, beri dia muka. Dalam beberapa tahun terakhir, Li Tu belum mengajarkan serba-serbi kecil ini apa itu konvergensi. Apa yang mencari kematian? Di belakang Sengchang, Lord Biwo berkata dengan dingin, pemuda penuh semangat. Bertahun-tahun, Anda belum belajar cara menulis kata-kata mati. Qin Yichen tersenyum. Saya berkonsultasi dengan Anda saat itu. Tapi sayangnya Anda tidak berani mengajari saya. Atau maukah kamu mengajariku menulis kali ini? Ajari saat kamu mengajar. Mata Tuhan Biwo yang membunuh. Ini bukan tusan. Li Tu tidak bisa menutupi puing-puing kecil ini. Pada saat ini, seorang pemuda di samping Seng Changjun berkata dengan ringan, bagaimana dengan pedang saudaraku? Qin Yichen menatap sedikit, dan melihat pria muda itu dihantui cahaya, dan pria parubaya yang berdiri di depannya bahkan lebih tak ada habisnya. Janji Tuhan. Melihat angka-angka, Qin Yichen bahkan lebih tersenyum. Jika dia tidak datang, aku takut masalah orang-orang ini akan menimpa itu. Di hadapan mata bintang kembar, Promi Segat adalah dewa lama yang tenang, sepertinya mengabaikannya. Dalam pandangan mereka, bermacam-macam kecil ini tidak bisa datang. Mereka merasa bosan. Lagi pula, jika Li Tu secara paksa membelanya, paling-paling mereka akan mengolok-olok mantan, dan itu akan jauh dari perlu untuk mengubah wajahnya untuk ini. Namun, Qin Yichen datang. Wu Jisen Jun ingin tertawa pada saat ini. Kali ini pesta Dao Jun menyiapkan total 5.000 kursi. Tusan, tetapi juga hanya berjumlah 200. Orang yang berbicara sebelumnya adalah saudara laki-laki Wu Wanseng, Wu Wanzun, putra sulung Dewa Perjanjian. Pada teori kekuatan, dia jauh lebih kuat daripada Wu Wanseng. Pada saat ini, ayah dari generasi ayah bukanlah yang pertama memimpin, lalu biarkan dia mengurus puing-puing kecil ini. Namun, di depan cahaya ilahi yang luas, Qin Yichen tenang, tidak rendah hati maupun sombong. Maksudmu pedang Tuan Wanseng? Maaf, itu meleleh ketika aku membuat pedang.